ekonomi. Oke, terima kasih. Mungkin saya udah jadi ini, jadi apa namanya? Sudah jadi host ya. Oh ya, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi saya. Setelah itu, nanti teman-teman saya tunjuk untuk menyampaikan apa namanya, bab 11 ya hari ini ya. Bab 11 atau bab 12? Materi kuliah. 11, Pak. Bab 11, oke. Setelah itu nanti teman-teman saya tunjuk secara acak untuk menyampaikan materi bab 11. Mewakili teman-temannya ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan studi kasus mengenai perdagangan internasional. Ini adalah studi mengenai peluang kerjasama yang saya buat waktu saya bekerja di Kementerian Perdagangan untuk mendukung perundingan. Teman-teman pernah mendengar apa itu pasar tradisional dan pasar non-tradisional? Mungkin Pipi Hapiani bisa menjelaskan apa itu pasar tradisional dan non-tradisional. Pipi Hapiani. Oke, Setiarini dia. Wisnu Jaya. Iya, Pak. Ya, apa itu pasar tradisional dan pasar non-tradisional? Kalau pasar tradisional, seingat saya kayak pasar yang sama ada transaksi jual belinya, cuma harganya bisa ditawar, Pak. Kalau tradisional. Oke, mungkin itu dalam konteks perdagangan internasional. Ya, dalam konteks perdagangan internasional, jadi kita berbeda pengertiannya. Ada dalam konteks perdagangan dalam negeri, kita mendengar ada pasar tradisional atau pasar becek ya, bahasa mudanya itu, ada pasar modern, kayak mall, minimarket. Nah, dalam konteks perdagangan internasional, artinya perdagangan, ini dicatat ya teman-teman, nanti saya tanya lagi. Pasar tradisional itu adalah pasar yang sudah biasa kita lakukan dalam perdagangan. Artinya sudah biasa kita ekspor impor dengan negara tersebut. Itu pasar tradisional, itu udah biasa kita melakukan perdagangan dari dahulu dengan China, Jepang, Eropa, dan lain-lain. Tetapi arah kerjasama perdagangan internasional kita saat ini itu adalah pasar non-tradisional. Artinya pasar-pasar yang belum kita jamak atau belum kita melakukan kerjasama dengan negara tersebut, atau transaksi perdagangan kita tuh masih rendah. Kita melihat, ini saya akan memberikan contoh pasar tradisional kita, sambil teman-teman lihat website, ini sumber data juga. Jika kita lihat pasar tradisional kita biasanya didominasi oleh negara-negara yang kalian sering lihat Toyota di mana-mana. Itu berarti Jepang udah biasa kita bekerja sama dengan Jepang. Kemudian kalian melihat Xiaomi, itu Cina. Kalian melihat apalagi brand-brand saat ini, McD, itu Amerika Serikat. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pasar-pasar yang biasa kita transaksi dengan mereka. Bentar. Ini sumber data terbaru ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti teman-teman berminat dengan perdagangan internasional, ada banyak sekali sumber datanya. Kita melihat di sini contohnya di bulan Februari 2022. Terlihat nggak ini teman-teman? Kelihatan nggak? Ini contoh negara-negara yang sudah biasa
dagang dengan Indonesia yang kita sebut sebagai pasar tradisional. Yang pertama apa saja itu? Sukarja? Ya, Pak. Ya, apa aja negara-negara tersebut yang biasa melakukan kerjasama dengan Indonesia? Tadi ada Amerika Serikat, India, Malaysia, Jepang, sama Tiongkok. Ya, jadi kita melihat di sini mitra utama kerjasama Indonesia itu apa? Mitra utama kerjasama mitra dagang utama Indonesia itu adalah Ulfatul Alia dari data ini. Tiongkok, Pak. Tiongkok ya. Dari data tersebut, bagaimana Anda menganalisis siapa yang surplus, siapa yang defisit? Ini langsung loncat ke mata kuliah nanti ya, ke pokok pembahasan neraca pembayaran ya. Jadi kita gabung-gabung aja untuk prakteknya. Biar teman-teman paham teori dan prakteknya. Karena kalau belajar ekonomi itu tanpa prakteknya akan sulit untuk dibayangkan. Siapa tadi? Ulfatul Alia ya. Coba Ulfatul Alia melihat bagaimana perdagangan kita dengan Tiongkok. Kalau kita lihat dari data tersebut, kita mengekspor sebesar 3,7 miliar dolar. Tetapi dalam waktu yang sama, dalam periode yang sama, sampai Februari 2022, kita mengimpor 4,63 miliar dolar. Artinya di sini kita surplus atau defisit? Defisit. Defisit ya, defisit Karena berapa banyak itu? mengimpor. Defisit 1, sekian miliar dolar ya. sekian. Kemudian Iya, kita Pak. juga, tapi dalam waktu yang sama kita juga surplus dengan Jepang, walaupun apa namanya tipis. Nah, kita juga mengimpor banyak barang dari Thailand. Nah, teman-teman di sini kita melihat bahwa ini ada 5 ekspor utama kita. Andini Rizky Febrianti, Iya, Pak. apa aja yang kita ekspor ke dunia di masa pandemi ini? Itu yang kita Apa aja? ekspor ada bahan bakar mineral, besi dan baja, logam mulia, terus produk kimia, Ya, kalau kita generalisir barang-barang tersebut itu barang apa itu? non-migas. Itu ada bahan bakar mineral. Oke, barang-barang tersebut adalah barang baku, bahan baku industri. Sementara yang kita impor itu apa? Faiza Eka? Jadi kita mengekspor bahan-bahan baku, kemudian datang lagi ke Indonesia, kita membeli itu dalam bentuk bahan setengah jadi atau bahan jadi. Misalnya biji logam, itu kita impor lagi jadi mesin. Itu ada perangkat elektronik, ada juga jadi biji logam tadi, biji besi itu jadi baja, kemudian ada plastik, ada gula, dan kembang gula. Itu permen ya, kembang gula itu ya teman-teman. Nah, ini pasar tradisional dan produk tradisional kita, artinya produk ataupun negara-negara yang biasa kita lakukan perdagangan. Nah, salah satu visi dari Kementerian Perdagangan untuk kerjasama ekonomi kita, karena teori yang kita pelajari itu tanpa kita kaitkan tadi kan dengan visi politik, visi ekonomi dari kementerian itu tidak berguna. Kita mempelajari hanya teorinya saja. Kita melihat novelty dari apa yang kita pelajari itu artinya hal-hal baru. Nah, salah satu kerjasama yang ingin dijajak oleh negara kita saat ini untuk dalam rangka integrasi ekonomi adalah
negara-negara di Amerika Latin. Mungkin teman-teman dalam mempelajari ekonomi internasional ini, selain kita belajar yang namanya ekonomi, teori ekonomi, juga kita belajar geografi. Kita harus tahu karakteristik dari negara-negara lainnya. Saya akan tanya sekarang ke Santi Anggraini. Ekuador itu negara mana? Di mana letak negara tersebut? Santi Anggraini? Amerika Selatan, Pak. Amerika Selatan, oke. Nah, selama ini mungkin kita belum banyak berdagang dengan negara-negara Amerika Selatan, karena mungkin geografinya jauh, ada juga mungkin perbedaan wilayah, atau bisa jadi kesamaan produk. Kesamaan produk ini yang menyebabkan mungkin kita tidak bisa ada saling mengisi antara satu produk dan produk yang lain. Kita produksi beras, mereka produksi beras. Artinya tidak ada yang memiliki comparative advantage di situ. Oke, mungkin ada hal-hal yang perlu kita gali dari negara-negara tersebut. Nah, ini dia isu kebijakannya. Kenapa kita berminat atau berniat untuk melakukan kerjasama dengan negara non-tradisional, dalam hal ini Ekuador. Ini tahun 2018, di negara Ekuador terjadi pertemuan WGTI, Working Group on Trade and Investment, WGTI itu. Pertama Indonesia antara Ekuador yang mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama lebih jauh, di mana Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang memiliki kedutaan besar di Ekuador. Negara Singapura, terus Thailand, Kamboja, Vietnam itu tidak punya kedutaan besar di sana. Kita sudah punya kedutaan besar di Ekuador, tapi kerjasama kita masih bersifat politis, karena KMLU itu kedutaan besar ataupun kerjasama di luar itu masih bersifat kerjasama politik. Belum kita perdalam ke kerjasama ekonomi. Kemudian ada isu kebijakan ketiga, yaitu salah satu agenda WGTI, yaitu rencana kerjasama perdagangan, karena Ekuador masih memiliki tarif tinggi untuk produk Indonesia. Jadi kita itu akan mengalami kesulitan untuk mengekspor barang kita ke Ekuador, karena masih mendapatkan tarif tinggi di Ekuador. Konsekuensi dari tarif tinggi ini, barang kita akan lebih mahal daripada pesaingnya di sana. Kemarin sudah kita jelaskan, atau kuliah sebelumnya sudah dijelaskan juga sama Pak Diki, bagaimana tarif itu membuat produk kita tidak berdaya saing. Contohnya, kita mengirim minyak sawit kemarin, misalnya 1 ton minyak sawit, dikenakan tarif 10%, 1 ton harganya misalnya $100, akan menjadi $110. Sementara Ekuador memberikan tarif yang lebih murah ke negara-negara mitra kerjasamanya, misalnya Amerika Serikat misalnya, diberikan tarif lebih murah, otomatis konsumen di Ekuador itu akan memilih pesaing dari minyak kelapa sawit ini, misalnya minyak bunga matahari, ada banyak sekali. Ada minyak bunga matahari dari Amerika Serikat, ada minyak kedelai yang juga produksinya sangat besar di Amerika. Itu salah satu konsekuensi dari kita tidak punya kerjasama, di mana produk kita akan dikenakan tarif tinggi. Jadi tidak berdaya saing. Ini gambaran Ekuador. Sebelum kita tahu negara-negara yang akan kita tuju, karena ke depan mau tidak mau teman-teman sudah masuk dalam era globalisasi. Jadi teman-teman itu mungkin akan dituntut untuk lebih kreatif. Karena kita tidak hidup sendiri di dunia, teman-teman bisa menjadi eksportir suatu saat. Dengan pengetahuan ekonomi internasional, paling tidak membantu sebagai dasar teman-teman ketika suatu saat memiliki usaha. Apa sih hal-hal yang kita perhatikan sebelum kita mengekspor atau melakukan kerjasama dengan negara lainnya? Yang pertama, Rahma Piona Anggraini, apa saja itu informasi-informasi penting yang harus kita tahu
terlebih dahulu. Oh, Pak, tadi informasi-informasi penting terkait. Ya. Tadi Pak, maksudnya pertanyaannya bisa diulang? Informasi-informasi apa aja sebelum kita bekerja sama dengan negara lain. Kita harus mengenal dulu teman kerjasama kita. Gitu. Jangan-jangan mereka cuma produksi narkoba. Gitu. Jangan-jangan mereka cuma produksi, nanti kita bakal rugi. Gitu. Produk kita nggak laku. Coba. Saya menuliskan di sini tuh ada jumlah penduduk, ada inflasi, ada GDP ya. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran kenapa sih kita memilih indikator ekonomi ini. Coba, menurut Anda bagaimana? Iya, karena emang nilai dari GDP sama tingkat inflasi itu mempengaruhi ini Pak dari indikator di sini, indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi ya. GDP, inflasi, populasi itu juga mempengaruhi. Itu sih Pak, yang saya tangkap dari tabel. Oke, contohnya GDP per kapita gunanya apa? GDP per kapita. Menggambarkan apa? GDP per kapita. GDP per kapita. Pendapatan artinya itu menggambarkan daya beli dari negara tujuan kita. Ya kan? Ketika GDP per kapitanya tinggi, maka otomatis produk kita akan lebih mudah diserap atau lebih mudah dibeli oleh mereka. Itu GDP per kapita, artinya menggambarkan daya beli di sana. Percuma kita mengirimkan barang-barang ke negara yang tidak punya uang. Itu namanya sosial. Kita mengirimkan bantuan kalau bukan untuk berdagang. Misalnya ke negara konflik, kita mengirimkan bahan makanan, bahan bangunan, itu tujuannya selimut dan sebagainya untuk membantu mereka. Tapi kalau kita bekerja sama dengan tujuan secara ekonomi untuk berdagang, maka beberapa indikator ini penting ya. Ada inflasi itu menggambarkan situasi politik dari mereka. Kita melihat negara-negara yang inflasinya tidak stabil, umumnya kenapa itu tidak stabil? Biasanya, Rosa Harliani, ada inflasi sampai 100.000% per hari yang terjadi di Zimbabwe. Apa itu, Rosa? Kenapa kita penting sekali inflasi ini kita karena kita terlalu banyak mencetak uang, Pak, sehingga terjadinya inflasi. Itu secara teori gitu ya. Nah, inflasi ini menggambarkan situasi politik dari suatu negara. Ketika negara itu perang, hari ini satu negara membeli telur tadi, misalnya di Zimbabwe, harganya $1.000 Zimbabwe, besoknya karena inflasi hariannya itu bisa 300.000 per hari, itu bisa mencapai berarti 300.000-nya. 300.000 per hari, bayangkan aja, karena yang disebabkan oleh konflik. Itu gunanya kita mengetahui tingkat inflasi dalam ekonomi internasional. Suatu negara itu kenapa inflasinya tinggi, itu berkaitan dengan keamanan nasionalnya. Sangat kaitannya dengan situasi politik. Coba bayangkan teman-teman, ketika situasi politik itu rusuh atau perang, otomatis dengan mudah teman-teman akan melihat bahwa inflasinya pasti akan tinggi. Apa yang terjadi di Ukraina saat ini? Mungkin uang ada, barang tidak ada. Otomatis harganya akan melambung juga. Atau situasi pandemi. Teman-teman melihat gimana situasi pandemi, di awal-awal pandemi itu kita merasakan di mana inflasi kita juga ikut naik gara-gara ada masker yang harganya melambung, alat-alat kesehatan yang tidak terjangkau harganya. Itu gunanya inflasi tadi. Kita sudah menjelaskan dua, inflasi, ada GDP. Kemudian ini juga penting, ada tingkat pengangguran. Ini indikator penting ekonomi internasional, teman-teman. Bukan hanya tadi kita bicara tentang tarif saja, tapi kita harus menjelaskan tingkat pengangguran. Apa konsekuensi dari tingkat pengangguran ini?
Konsekuensi dari tingkat pengangguran ini adalah juga erat kaitannya dengan tadi pendapatan. Coba kita mengirimkan negara ke tingkat penganggurannya tinggi yang nggak laku produk kita. Penjelasan mudahnya seperti itu. Terus banyak terjadi juga kriminal dan sebagainya. Kemudian yang paling penting juga populasi. Kita menganggap penting populasi di sini. Di sini Ekuador itu 17 juta penduduknya. Sudah lumayan besar gitu. Agar itu juga mencerminkan jumlah konsumen kita yang ada di sana. Jika kita melihat banyak negara kaya tapi penduduknya sedikit. Bayangkan aja negara kaya kayak Singapura, Brunei, kalau kita kirim barang-barang kita, itu tidak mungkin terserap secara sempurna. Artinya tidak mungkin dibeli secara kuantitasnya mungkin sedikit. Maka salah satu juga indikator kenapa Indonesia mendapatkan tempat yang cukup strategis di dunia ini, salah satunya karena jumlah penduduk kita yang besar. Indonesia sekarang mungkin teman-teman sudah melihat menjadi tuan rumah G20 saat ini. G20 Indonesia bisa menjadi anggota G20 negara 20 negara dengan ekonomi tertinggi di dunia. Mungkin kalau kita bedah lagi itu karena jumlah penduduk kita yang banyak, bukan berarti kita kaya. Jumlah penduduk ini menjadi indikator penting bagi negara lain untuk memandang sebagai mitra strategis perdagangannya, seperti itu. Ingat nanti teman-teman harus bisa menjelaskan kenapa kita memandang GDP itu penting, GDP per kapita itu penting, inflasi itu penting, tingkat pengangguran penting, dan populasi penting. Ini ada di ekonomi dasar, kita kembangkan lagi di ekonomi internasional. Kemudian, ini neraca perdagangan kita dengan negara Ekuador. Teman-teman di sini sudah ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan tentang neraca perdagangan. Albert Sebastian. Iya, Pak. Silakan membaca data. Sebentar, Pak. Saya gedein dulu. Saya nggak kelihatan. Saya besarin. Oh, boleh, Pak. Baik. Jadi yang neraca perdagangan antara Indonesia dengan Ekuador itu tahun 2000, yang terakhir tahun 2018, itu nilai impornya lebih tinggi daripada nilai ekspor. Kemudian neraca perdagangannya itu defisit sebesar 74.080 di tahun ya, 2018. Tapi ya defisit terjadi di dua tahun ya, 2017 dan 2018. Ya. Sebelumnya kita masih mengalami surplus. Nah, kalau kita lihat di sini tren dari impor kita itu selalu naik ya. Dalam 3 tahun terakhir, sementara ekspor kita selalu turun. Yang tidak turun juga, kenaikannya tidak signifikan, tapi trennya turun. Dari 2014 sampai 2018 itu 1,38% trennya. Sementara impornya, trennya apa itu impornya? Dari 14 ke 18, 2014 ke 18. Meningkat, Pak. Cenderung meningkat. Cukup pesat ya peningkatannya. Iya, Pak. Nah, ini yang menyebabkan kita mengalami defisit dari tahun ke tahun gitu. Dan defisitnya terus besar. Dari 2017 kita 33,6 juta US dollar menjadi defisit 2 kali lipat, lebih ke 74,08 miliar US dollar. Jadi tujuan kita itu ingin ini sudah menjadi suatu alasan bagi kita untuk melakukan kerjasama. Karena terjadi tren impor kita besar gitu. Sementara tren ekspor kita makin berkurang. Lama-kelamaan kita akan defisit. Untuk mengobati defisit kita, maka kita harus banyak mengekspor ke negara Ekuador ini. Nah, ini dari segi secara umum neraca perdagangan.
Nanti neraca perdagangan, neraca pembayaran itu ada di bab di chapter berapa itu? Siapa yang dapat chapter 13 ya? Neraca pembayaran Indonesia. Kemarin buat semua kan? Teman-teman, sudah buat PowerPoint-nya? Nggak ada yang jawab. Oke. Selain kita mengetahui secara umum neraca perdagangan kita juga bisa membreakdown atau merinci produk apa saja yang kita kirimkan ke negara tujuan kita itu, Ekuador. Teman-teman nanti ketika teman-teman menulis skripsi bidang ekonomi, kita harus tahu produknya itu apa saja gitu. Nah, di sini ada 20 produk utama kita ke Ekuador. Saya minta untuk slide ini dijelaskan oleh apa lagi ini? Alfirani. Silakan Alfirani. Ini kedengaran ya Pak suaranya? Ya, kedengaran. Ini dari tabel yang di tengah ini, produk non migasnya ada motor, lalu ada kertas, ada permesinan, dan juga ini ada nomor 5 karet, terus juga ada medical yang berhubungan dengan medis, ada gelas, banyak. Ini ada motorcycle sih Pak kebanyakan sama ya. Kalau kita lihat di sini yang barang yang paling dominan di sini itu apa? Yang nomor 1 ini recycle. Ya, itu sangat signifikan banget gitu ya. Hampir nilainya itu kita juga bisa dilihat subtotalnya dari 20 produk utama ini, subtotalnya itu sudah mencapai 64 juta dolar ya. Sementara total ekspor kita ke sana itu di tahun 2018 76 juta. Berarti di sini itu 80% lebih begitu ya. Produk di 20 produk utama ini sudah mendominasi ekspor kita ke sana. Siapa tadi? Elvina ya? Alfirani, Pak. Elfirani, oke. Nah, kalau kita lihat sementara produk-produk lainnya kontribusinya rendah sekali. Di luar 20 produk ini cuma di tahun 2018 totalnya itu cuma 12.000, sementara 20 produk utama ini ada 64.000. Berarti jika kita lihat porsinya 20 produk utama ini pentingnya bagi kita, maka kita cenderung akan melakukan kerjasama pada tingkat apa? PTA, FTA, atau CECA? Ega, Osiska? Kita cuma butuh barang kok ke sana gitu, tidak butuh yang lain seperti itu. Waktu minggu kemarin hadir nggak? Kalau PTA itu kita kerjasama di barang aja gitu kan. Kalau misalnya FTA itu ada jasanya karena kita butuh untuk berinvestasi dan sebagainya di negara mitra kita. Gimana, Ega? Oke, nggak apa-apa. FTA apa bidang barang? Kalau dari tabel ini. FTA atau PTA? FTA. FTA. Mungkin lebih tepatnya PTA ya. Lebih tepatnya karena 20 besar itu sudah cuma barang aja, cuma 20 barang aja yang penting ke sana gitu. Yang harus kita urus ke sana. Cuma 20 produk aja. Sementara produk-produk yang lain itu nilainya cuma 12.000 ini. 12.000. Sementara 20 produk ini itu ada 64.000.
yang harus kita amankan kepentingannya di sana. Kalau kita bedah lagi, teman-teman, komoditas utama ekspor Indonesia ke Ekuador ini sebenarnya ini ada busi mesin. Ini cukup penting bagi kita. Mungkin sepele banget ya teman-teman. Oh, cuma busi gitu ya. Mungkin teman-teman yang tahu mesin, tanpa busi ini mesin tuh nggak bisa nyala karena ini adalah apa namanya? Pematik api ya. Fungsinya kalau di mesin. Ini cukup besar. Nilainya itu mencapai 23,6 ini dalam apa? Juta ya. US dollar. Cukup signifikan. Sementara yang lain-lainnya kecil-kecil. Kemudian ada kertas juga. Kemudian kita juga mengekspor ini mesin penyaring atau pemurnian. Tidak dirinci lebih lanjut apa mesin apa ini. Oke. Ini ekspor utama kita. Sementara impor utama kita, teman-teman, apa saja? Ini berkaitan dengan apa namanya itu Valentine ya. Ada coklat, ada bunga. Negara Ekuador ini salah satu negara pengekspor bunga di dunia. Bunga potong. Jadi kita produk ini produk ketiga sebagai produk impor utama kita dari sana, dari Ekuador yang mencapai $800.000. Cukup signifikan sih. Tapi yang pertama produk impor kita dari sana adalah coklat. Kemudian tembakau. Nah, oleh karena negara-negara yang sama-sama Ekuador itu artinya apa sih? Di mana sih letaknya Ekuador? Apa sih kesamaan dengan Indonesia? Ini aspek geografi dalam ekonomi internasional. Kalau kita melihat negara Ekuador itu ada Ekuator. Mereka berada di garis ekuator. Sama dengan Indonesia. Otomatis kita melihat produknya hampir sama lah gitu. Kita juga punya kakao, kita punya tembakau, kita punya bunga potong. Nah, di sini kita harus mengekspor lebih jauh lagi mengenai hal ini. Karena ini sangat terkait dengan produk juga. Misalnya Ekuador ini sama-sama di garis ekuator, otomatis memiliki berapa musim itu? Ega Osiska. 2 musim, Pak. 2 musim ya, sama kayak Indonesia gitu kan. Sama kayak Indonesia. Jadi ya produknya itu sama-sama pertanian begitu. Ini dari segi impor. Oke. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar ini ya. Teman-teman sudah belajar tentang comparative advantage. Di chapter berapa itu? Sudah diajarkan tentang cara menghitungnya? Belum ya? Oke, saya sajikan data ini. Saya harap teman-teman bisa membacanya dengan baik. Salah satu faktor penting yang harus kita perhatikan dalam kerjasama adalah comparative advantage-nya. Produk kita tuh mau gimana sih daya saing dari produk kita ke luar negeri, seperti itu. Misalnya di sini kita melihat Ekuador dan Indonesia. Kita bandingkan dulu dengan tingkat global. Jika kita lihat di sini produk ini jadi produk itu ada yang 6HS, ada yang 2HS tadi. Ya, ini saya jelaskan dulu. Ini yang 6HS ini lebih spesifik. Udah belajar teman-teman tentang HS pengklasifikasian produk. Misalnya gini, kalau di 2HS produk pertanian. Kalau di 4HS seperti misalnya itu biji-bijian. Kalau 6HS udah kelihatan tuh padi. Kalau 8HS padinya jenis apa, ada beras ketan segala macam. Nah, kalau di 2HS ini menggambarkan sektornya. Nah, ini sektornya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang positif ini berarti dia berdaya saing.
Yang ini. Kalau yang ini artinya Indonesia berdaya saing terhadap dibandingkan dengan Ekuador di produk-produk ini. Ya kan? Kalau yang ini artinya Ekuador yang berdaya saing terhadap Indonesia. Bisa kita lihat di sini contohnya yang tertinggi daya saing Indonesia ke Ekuador adalah apa itu? Alfirani. Kalau yang positif, ini kan RSCA Indonesia relatif ke Ekuador. Kalau yang ini berarti apa? Produk yang berdaya saing. Berdaya saing artinya kita bisa menjualnya lebih murah di Ekuador, ya kan? Itu apa aja? Yang tadi 20 produk itu kan? Coba dilihat. Ini paling gede yang footwear ya, Pak? 0,89. Iya. Mana tuh? Nomor 10. Oh ya. Yang ini ya. Footwear. Oh iya benar, paling gede footwear. Iya. Tidak urut ini ya teman-teman, tidak urut. Nah, jadi teman-teman mendapatkan pengetahuan, misalnya tadi disebutkan oleh siapa tadi? Saya Alfira. Bilang ya, Alfira. Kita melihat bahwa produksi teman-teman mungkin bangga ya pakai Nike, pakai Adidas segala macam. Itu sebagian besar juga diproduksi di Indonesia dan kita ekspor lagi ke negara lain. Indonesia itu cukup mungkin komparatif advantage di bidang alas kaki, teman-teman. Itu cukup tinggi. Jadi mungkin teman-teman usaha ekspor impor, mungkin teman-teman datang ke Cibaduyut kemudian mengekspor barangnya ke Ekuador. Kemudian sementara produk Ekuador yang berdaya saing di sini yang paling tinggi apa terhadap Indonesia? Siapa tadi, Elvina? Kenapa, Pak? Yang produk kalau Ekuador produknya yang berdaya saing apa ke Indonesia? Yang paling tinggi? Footwear juga itu 0,89. Enggak, ini artinya dia tidak berdaya saing ke Indonesia karena kita udah artinya yang atas, yang positif. Yang itu foodstuff. Ya. Produk makanan, kemudian di sini ada produk animal. Ya, animal produk. Itu animal produk itu apa aja? Kenapa, Pak? Produk animal produk itu apa aja? Animal product itu kayak makanan kucing, makanan anjing, terus kayak tali, terus kayak mainan anjingnya gitu. Itu sudah industri itu. Animal product itu yang dihasilkan oleh binatang, bisa daging, iya. kulit. Daging. Ya, daging itu. Karena tadi kalau kita lihat komposisi produk mereka itu adalah negara-negara yang relatif menghasilkan produk pertanian juga karena letak mereka tadi yang di di ekuator gitu. Jadi kita lebih berdaya saing di produk industri, sedangkan mereka lebih berdaya saing di produk-produk pertanian. Kalau kita lihat di situ ada foodstuff, bahan makanan, kemudian ada vegetable, sayur-sayuran, termasuk di dalamnya mungkin ada bunga di situ tadi yang kita impor dari sana. Nah, selain kita menghitung RSCA, kita juga menghitung yang namanya TCI, Trade Complementary Index. Jika kita lihat di sini, apakah produk kita saling melengkapi nggak di sana? TCI ini gunanya untuk melihat, nanti teman-teman baca sendiri ya, secara pengertian ini ya, pengertian teknisnya di buku ya, apa sih itu TCI? Tapi dalam penggunaannya, TCI itu digunakan untuk menghitung apakah produk kita akan berkomplementer atau bersubstitusi. Di ekonomi dasar itu kan udah dijelaskan apa itu produk-produk yang bersubstitusi. Sudah, teman-teman? IP Hapiani? Mungkin sebutkan produk-produk yang bersubstitusi itu apa aja? Yang saling bersubstitusi. Substitusi itu kan barang pengganti ya, Pak? Iya. Ini contoh bebasnya aja, Pak. Contoh bebasnya aja.
Oke, kalau contoh bebasnya dari barang substitusi itu kayak makanan pokok kita, Pak. Makanan pokok kita kan beras atau nasi. Nah, itu bisa diganti sama kentang, jagung, kayak gitu. Terus ada juga apa ya? Ini Pak, minyak goreng. Minyak goreng itu kan kalau misalnya kita mau masak telur pakai minyak goreng, atau kalau yang lebih hedonnya itu pakai mentega, itu Pak kurang lebihnya. Terus lagi Pak, apa lagi ya? Yang banyak dong sebutinnya. Iya bentar Pak. Yang pengganti. Kalau ini Pak, kita kan alat tulis, Pak, alat tulis. Kalau biasanya tulis pakai pulpen, terus tintanya kan ada pensil, kayak gitu Pak. Terus sekarang kalau zaman dulu kan kalau buat hapus yang pulpen itu ada tip X namanya, yang cair itu. Nah sekarang lebih modern Pak, itu namanya correction tape. Saya punya Pak, kayak gini. Gitu Pak, kurang lebihnya. Udah Pak. Lagi. Udah cukup. Jadi apa namanya, kalau biasanya dalam WHO misalnya gitu kan, di Organisasi Pangan Dunia, biasanya itu dibagi-bagi. Misalnya ada produk karbohidrat tadi disebutkan. Karbohidrat itu ada banyak sumber. Kalau tidak ada nasi bisa pakai gandum, bisa pakai roti. Ada produk-produk protein. Kalau misalnya tidak ada ayam bisa ganti daging. Kalau yang paling murah apa protein? Telur, tempe, tahu, Pak. Telur, tempe, tahu, ya benar. Ada protein, ada ya seperti itu sifat-sifat produk. Nah, kalau barang yang saling berkomplementer, itu apa aja? Saya lagi, Pak. Kalau komplementer itu saling melengkapi, Pak. Pasti ya, kamu. Nggak canda, Pak. Kalau barang komplementer itu kan dia saling melengkapi. Contohnya itu kayak bikin teh itu kan ada yang kalau orang mau bikin teh manis itu berarti barang komplementernya teh sama gula pasir kayak gitu. Terus kayak kendaraan sama bahan bakarnya atau bensin kayak gitu. Ya, lucu juga kamu. Oke. Ya, jadi kita melihat di sini tadi produk-produk itu bisa saling menggantikan atau saling melengkapi. Nah, alangkah baiknya kalau tingkat produk kita untuk melengkapi produk yang lain itu tinggi. Misalnya tadi mereka punya industri motor, kita kirim yang namanya busi motor, otomatis akan diterima oleh mereka. Yang berarti bahwa tingkat complementary index dari produk kita itu tinggi. Kita melihat di sini bahwa kalau makin tinggi nilai TCI ini, maka produk kita akan semakin dibutuhkan di sana. Berarti industri mereka itu membutuhkan produk kita. Contohnya, misalnya kita punya beras saja. Ketika orang menjual ikan ke kita, otomatis kita beli ikan itu. Tapi orang kalau jual beras juga atau jual terigu atau enggak belum tentu kita akan membelinya karena kita udah punya beras seperti itu, mudahnya seperti itu. Jadi jika kita lihat di sini TCI-nya kita itu tinggi. Sementara TCI-nya mereka lebih rendah dari kita. Jika kita lihat tadi mereka punya coklat, kita juga punya coklat. Indonesia juga salah satu eksportir coklat. Kita juga menghasilkan coklat di daerah Sulawesi, Sumatera, dengan nilai yang cukup tinggi juga. Nah, di sini kita diuntungkan karena produk kita itu lebih dibutuhkan di sana daripada produk mereka di sini. Seperti itu. Itu tercermin dari Trade Complementary Index. Oke, teman-teman? Nanti saya tanyakan ya di ujian ya. Kalian jawab apa aja lah. Yang saya jelaskan tadi itu boleh. Itu artinya teman-teman menyimak. Kuliah itu lebih penting, sebenarnya ilmunya lebih penting daripada sekedar nilai ya teman-teman. Nah,
di buku kemarin, di kuliah pertama juga saya sudah menjelaskan mengenai trade creation, trade diversion, kenaikan impor, kesejahteraan, dan kehilangan pendapatan tarif. Saya akan tanyakan sekarang ke Dito. Apa itu trade creation? Kenapa terjadi trade creation, trade diversion? Kemarin datang nggak tahun minggu kemarin datang? Hadir dong Pak. Wah, bagus. Oh ya, dicatat ya. Siapa namanya? PJ-nya? Wah, PJ ini berjasa banget yang membantu saya dalam mencatat teman-temannya. Iya Pak, dicatat Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau trade creation itu berarti kita membuat sebuah perdagangan. Artinya kalau kita belum masuk ke sebuah organisasi perdagangan, maka kita harus masuk ke organisasi perdagangan, Pak. Itu tujuannya buat mengurangi tarif. Nah, terus satu lagi ada trade diversion ya? Ya. Ya, trade diversion itu klasifikasi perbedaan perdagangan. Artinya trade diversion itu artinya ini pengalihan, bukan diversifikasi. Pengalihan. Nah, pengalihan. Oke, saya jelaskan aja. Apa-apa. Saya senang kalau berani menjawab ya, teman-teman. Jadi kalau trade creation ini terjadi karena apa? Karena penurunan tarif. Ya, terjadi karena penurunan tarif, artinya dua pihak atau tiga pihak atau banyak pihak yang melakukan perikatan kerjasama memanfaatkan kerjasama ini, artinya tidak berdagang lagi dengan yang tarifnya lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena produk mereka lebih murah untuk berdagang sama mereka. Maka tercipta yang namanya trade creation. Nanti lihat videonya, saya sudah mengupload ke YouTube. Saya nggak begitu suka sebenarnya mengupload ke YouTube, tapi yang minggu kemarin sudah saya upload ya. Apa itu trade creation? Nah, artinya ada pengalihan, ada terciptanya sebuah perdagangan karena kerjasama. Yang salah satu hal penting dalam kerjasama tersebut adalah menurunkan tarif sehingga harganya lebih murah. Sehingga pihak yang melakukan kerjasama ini cenderung akan lebih memilih untuk berdagang di dalam kerjasama ini daripada di luar gitu. Sementara trade diversion sudah dijelaskan juga kemarin bahwa terjadi pengalihan ya, sebelumnya kerjasama dan negara non-anggota artinya negara bukan pihak yang bekerja sama karena harganya lebih murah, beralih ke negara yang melakukan kerjasama tadi. Misalnya tadinya Ekuador berdagang dengan siapa misalnya? Berdagang dengan Eropa. Oleh karena kita sudah melakukan kerjasama dengan Ekuador dan harga lebih murah, otomatis ada peralihan antara Eropa ke Indonesia gitu. Tadinya misalnya dia beli beli alas kaki dari Jerman tuh ada Adidas gitu kan. Karena Indonesia lebih murah tarifnya, maka dia akan beli Adidas, beli produk Indonesia, Pakalulu misalnya produk Indonesia. Jadi beli sepatu di Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita melihat perhitungan seperti ini, kalau kemarin kan bikin pusing tuh, harus pakai grafik segala macam kan teman-teman. Nah kalau di sini lebih ringkas, kalau kita melihat Menteri Perdagangan atau orang yang mengambil keputusan dalam perdagangan cukup melihat di sini bahwa trade creation nilainya lebih besar daripada trade diversion. Nanti cara ini bisa jadi skripsi loh teman-teman. Nanti kalau cukup menghitung ini aja ini bisa jadi skripsi. Nama alatnya keseimbangan parsial. Nanti saya bimbing kalau misalnya kalian butuh bimbingan untuk membuat skripsi tentang ini. Dan teman-teman harus bisa berpikir non-tradisional tadi ya. Jangan berpikir biasa saja. Skripsinya itu-itu aja gitu. Walaupun kecil, kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan itu harus tinggi ya teman-teman. Dan ini saya yakin juga teman-teman juga akan cepat lulus juga. Karena tools-nya sudah tersedia. Nah, kalau kita melihat kenaikan impor Ekuador akibat kerjasama ini lebih besar daripada kenaikan ekspornya gitu kan.
Ini dari Indonesia ya, kenaikan impor dari, oh ya, ini yang trade creation ini menggambarkan kenaikan impor Ekuador dari Indonesia. Ya, karena kerjasama ya. Dicatat ya teman-teman. Trade creation di kolom pertama ini, pada kolom Ekuador ini menggambarkan peningkatan impor Ekuador dari Indonesia. Sementara trade diversion ini menggambarkan peningkatan impor Ekuador dari negara selain Indonesia. Paham nggak? Jadi kemudian ini kenaikan impor ini sama dengan trade diversion ditambah dengan trade creation. Jadi kenaikan impor total. Sementara kalau kita lihat di sini, kenaikan impor Indonesia dari Ekuador cuma 547 juta, lebih kecil. Jadi kerjasama ini menguntungkan Indonesia karena peningkatan ekspor ke Ekuador lebih kecil daripada peningkatan impornya. Ya, paham sampai di situ? Rosa Hardiani, paham nggak? Kurang paham, Pak. Kurang pahamnya, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa trade creation ini, nilai trade creation ini menggambarkan peningkatan impor. Ya. Kalau pas di kolomnya Ekuador ini 20.000, 840 ini, artinya ini karena kerjasama Indonesia Ekuador ini, penurunan tarif akan menyebabkan peningkatan impor Ekuador ini dari Indonesia. Yang di bawahnya peningkatan impor Indonesia dari Ekuador. Kalau kita tambah ini ke bawah, trade creation ini ditambah 20.840 ditambah 547 ini adalah total trade creation-nya, total perdagangan, total perdagangannya ya. Ya. Kalau trade diversion ini dari dunia. Apabila terjadi kerjasama ini, maka Ekuador akan mengimpor dari dunia sebesar 11,9, kemudian Indonesia dari dunia sebesar 5,59. Dalam dunia nyata, teman-teman, apabila kita ingin mengekspor mobil, otomatis kita nggak bisa dari dua negara ini juga. Ada peningkatan impor baja, misalnya dari Jepang, dan lain-lain gitu kan, untuk bisa mengekspor kita ke negara tujuan itu. Artinya tetap negara lainnya juga tetap kita butuhkan, tercermin dari peningkatan trade diversion ini begitu. Bisa dijelaskan lagi Andini Rizkia dari tabel ini? Bisa dijelaskan lagi tadi trade creation ini apa? Angka 2840 artinya apa? Itu impornya Ekuador. Dari kalau trade diversion-nya misalnya 11.70 itu trade differential Ekuador ke Indonesia. Dari dunia. Yang diversion dari dunia ini dari dunia ini. Ya. Ini creation yang pihak yang bekerja sama, diversion itu pihak yang di luar kerjasama. Kalau kenaikan impor itu apa? Tadi kan jumlah dari trade creation sama trade diversion. Nah, oke. Kalau ditambah ke bawah itu jadi total perdagangan ya yang tercipta ya. Ini saya nggak ada tabelnya. Trade creation kalau ditambah 2840 tambah 57 ke bawah artinya total perdagangan, total trade creation untuk dua negara. Kalau trade diversion ini di total ke bawah juga total trade diversion artinya total yang dari dunia ya. Paham nggak? Paham ya? Nah, ada satu dampak penting dari kerjasama ini adalah peningkatan kesejahteraan. Kemarin sudah saya jelaskan juga peningkatan kesejahteraan itu yang diuntungkan siapa? Peningkatan kesejahteraan. Masyarakat. Masyarakat kan? Artinya tadinya dia beli bunga dengan harga tinggi, tadi ada bunga potong dari Ekuador. Oleh karena kita turunkan tarifnya, otomatis terjadi peningkatan kesejahteraan. Oh ya, untuk kasus ini negara yang meningkat cukup signifikan peningkatan kesejahteraannya itu Ekuador atau Indonesia dengan adanya kerjasama ini.
Ekuador ya. Karena tadi dia mungkin sulit untuk menjual produk-produknya, dengan kita menurunkan tarif bagi mereka, kesejahteraannya juga akan apa ya, dan karena kita banyak mengirim kan ke mereka, Iya, dia beli busi motor misalnya Rp900. Kalau tarif kita diturunkan di sana, dia bisa beli Rp500, otomatis sisanya itu adalah kesejahteraan mereka. Artinya ada surplus konsumen di sini ya. Mengerti nggak konsepnya ini? Contohnya Andi ini sekarang punya uang 5 juta. 5 juta itu untuk biaya hidup di Jakarta misalnya dikasih per bulan. Nah, ketika harga-harga naik, otomatis akan lebih sedikit barang nih yang dibeli oleh Andi ini. Tetapi kalau harga turun, karena penurunan tarif misalnya, otomatis akan ada sisa uang ini. Kalau harga turun kan, ada sisa untuk saving, untuk beli produk yang lain gitu. Tadinya cuma makan pakai nasi putih, bisa beli ayam. Harga daging lebih murah lagi, bisa beli daging seperti itu. Ada peningkatan kesejahteraan. Nah, ini dari segi, kalau kesejahteraan ini dari segi konsumen, ada dampak lainnya. Yang merasakan dampak dari kenaikan penurunan tarif ini, siapa? Yang kehilangan pendapatan tarif ini dirasakan oleh siapa? Tadi siapa? Pemerintah. Siapa yang jawab? Priska Diani? Ulfa, Pak. Ulfa tadi, oke. Gimana Ulfa? Tadi putus-putus. Jadi yang kehilangan pendapatan tarif itu pemerintah, Pak. Karena menurunkan tarifnya, jadi pendapatannya berkurang dari tarif itu sendiri. Dalam kasus dua negara ini, siapa yang paling banyak kehilangan tarif? Kehilangan pendapatan tarif? Ekuador ya. Kalau Indonesia cuma sedikit gitu, cuma kehilangan tarifnya cuma $4 juta lah, kehilangan pendapatan. Sementara Ekuador $15 juta. Nah, teman-teman, nanti tabel ini akan saya minta analisis nanti di ujian ya. Silakan dibahasakan. Boleh di screenshot, tapi saya ganti. Saya tidak akan membagikan ini ya teman-teman, membagikan bahan ya. Langsung di screenshot aja karena sekarang udah modern ya. Oke. Safina, setuju Safina? Ya, Pak. Setuju? Silakan di screenshot aja ya bahan-bahan dari saya ya. Iya, Pak, ini kan di record Zoom-nya. Oke, bagus. Tapi Pak, kan yang minggu kemarin recordnya nggak dari awal ya Pak. Boleh kali Pak minta PPT-nya yang minggu kemarin. Itu tadi saya udah komitmen, tidak akan saya bagikan. Yang ada aja nggak apa-apa, itu yang penting intinya di yang ada aja ya. Oke Pak, siap. Dengan bahan dari buku. Ya. Ini bahan ini saya sampaikan, ini bahan kuliah, waktu itu saya memberikan kuliah di Universitas Udayana tahun 2019. Makanya saya sempat-sempatkan memasukin produk Bali ke Ekuador. Ini produk Bali ke Ekuador itu ada apa aja, itu ada sama aja, ada apa namanya, ada kertas, dominasinya kertas, furniture, terus ada perhiasan, ada produk kayu lagi, ada ternyata di sana mereka itu apa namanya senang perhiasan imitasi ya teman-teman. Ini imitation jewelry, perhiasan imitasi. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini yang dari saya, ini cuma sampai di sini aja. Praktek kerjasama. Kemarin teorinya, minggu lalu teori, sekarang prakteknya. Nah, minggu depan saya akan menyampaikan mengenai perdagangan jasa, teman-teman. Ini kan masih perdagangan barang. Minggu depan perdagangan jasa. Safina? Iya, Pak. Nah, minggu depan dicatat ya, perdagangan jasa. Kemudian minggu depannya lagi mengenai neraca pembayaran di bab 12 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, hari ini
kuliah kita sampai di sini, tapi saya minta kelompok 2